Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa pria tampak begitu tenang dalam badai, begitu bijaksana dalam menghadapi kritik, dan begitu berwibawa bahkan tanpa banyak berbicara? Sementara yang lain justru terjebak dalam siklus emosional, keluhan tanpa henti, dan kegelisahan batin? Bukan sekadar soal kecerdasan intelektual, faktor utamanya adalah kecerdasan emosional dan ketangguhan batin, dua kualitas yang sangat dijunjung tinggi dalam filsafat kuno Stoikisme dan dalam psikologi modern. Menurut penelitian dari Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence 1995, orang dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mampu mengelola dorongan hati, menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati, dan menghadapi kesulitan dengan lebih stabil. Ini sangat sejalan dengan prinsip Stoik, seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius dalam Meditations, bahwa kekuatan sejati manusia bukan terletak pada seberapa keras dia menyerang dunia, melainkan seberapa besar dia bisa menguasai dirinya sendiri di tengah dunia yang keras. Dalam kerangka Stoikisme, ucapan-ucapan tertentu bukan hanya dianggap lemah, tetapi juga dilihat sebagai tanda bahwa seseorang telah kehilangan kekuasaannya atas dirinya sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik besar, pernah berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu." Dari sinilah kita belajar, pria yang cerdas tidak sembarangan berbicara, karena ia sadar bahwa setiap kata mencerminkan keadaan batinnya. Maka dalam video ini, kita akan membedah 7 hal yang tidak pernah diucapkan oleh pria cerdas berdasarkan prinsip-prinsip abadi Stoikisme dan temuan psikologi modern. Kita akan menggali bukan hanya apa yang mereka hindari untuk katakan, tetapi mengapa dan bagaimana Anda pun bisa membangun ketangguhan batin yang sama dengan mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan berbicara. Bersiaplah, karena setelah ini Anda akan melihat bahwa kekuatan seorang pria sejati bukan tercermin dari banyaknya kata-kata, melainkan dari kedalaman kesadarannya. Jika Anda siap, mari kita mulai dengan hal pertama yang tidak pernah keluar dari mulut seorang pria yang benar-benar cerdas. Pertama, ini semua salah mereka. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, sangat mudah bagi manusia untuk mencari kambing hitam. Menunjuk jari keluar adalah reaksi naluriah. Ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan ego, sebagaimana dijelaskan dalam teori defense mechanisms oleh Sigmund Freud. Menyalahkan pihak eksternal menghindarkan kita dari rasa bersalah, namun juga secara tidak sadar mencabut kekuatan kita untuk berubah. Dalam pandangan Stoikisme, khususnya ajaran dari Epictetus, tindakan menyalahkan orang lain berarti menyerahkan kendali atas hidup kita kepada sesuatu di luar diri kita. Epictetus mengajarkan, sebagian hal berada dalam kendali kita, sebagian lagi tidak. Kebahagiaan bergantung pada pembedaan ini. Pria yang cerdas memahami perbedaan ini dengan sangat dalam. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi di luar dirinya, apakah itu pengkhianatan, kegagalan, atau ketidakadilan, tidak mendefinisikan dirinya. Yang mendefinisikan dirinya adalah bagaimana ia memilih untuk merespons. Dalam psikologi modern, hal ini dikenal sebagai locus of control. Menurut penelitian oleh Julian Rother, 3666, orang yang memiliki internal locus of control percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh tindakan mereka sendiri, bukan oleh faktor eksternal, cenderung lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih tangguh menghadapi tekanan hidup. Seorang pria cerdas tidak membuang energi untuk mengutuk orang lain. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang bisa saya perbaiki dari dalam? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Karena ia tahu, kekuatan sejatinya terletak bukan pada mengubah dunia, melainkan dalam menguasai dirinya sendiri. Dan itu baru langkah pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah kalimat yang tampak sederhana, namun sesungguhnya melemahkan jiwa secara perlahan, sebuah kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh pria dengan kecerdasan sejati. Kedua, aku tidak punya pilihan. Di antara banyak jebakan mental yang melemahkan manusia, tidak ada yang lebih berbahaya daripada keyakinan bahwa kita adalah korban keadaan. Mengatakan aku tidak punya pilihan adalah bentuk pengkhianatan terhadap potensi terdalam dalam diri manusia, sebuah potensi yang dalam Stoikisme dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari rasionalitas alam semesta itu sendiri.
Menurut Stoik seperti Marcus Aurelius, kita mungkin tidak mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita selalu memiliki pilihan mutlak tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam Meditations, Marcus menulis, kekuatan untuk mengubah pendapat kita ada di dalam diri kita. Tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk berpikir jernih, hanya diri kita sendiri yang bisa melakukannya. Psikologi modern pun memperkuat prinsip ini. Dalam konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, diyakini bahwa kepercayaan pada kemampuan diri untuk mengatasi tantangan sangat menentukan keberhasilan seseorang. Orang yang meyakini bahwa ia selalu punya pilihan, setidaknya dalam cara ia menanggapi sesuatu, lebih tahan terhadap stres, lebih tangguh, dan lebih kreatif dalam menemukan solusi. Pria cerdas memahami ini dengan sangat dalam. Ia tahu, bahkan ketika dunia mengurungnya dalam batasan, pikirannya tetap bebas. Bahkan ketika situasi memaksanya ke sudut sempit, kesadarannya membuka pintu-pintu tak terbatas. Seorang pria dengan kecerdasan sejati tidak berkata, "Aku tidak punya pilihan." Ia bertanya, "Pilihan batin apa yang masih ada di tanganku? Bagaimana aku bisa mengubah diriku untuk mengubah caraku memandang situasi ini?" Karena dalam setiap momen, bahkan dalam keputusasaan paling gelap sekalipun, pria sejati menyadari, sikap adalah medan pertempuran terakhir yang tidak bisa disentuh oleh dunia. Dan berbicara tentang sikap, ada satu sikap lagi, halus sering tak disadari, yang bisa menggerogoti kebijaksanaan seseorang dari dalam. Keinginan untuk merasa lebih berhak dibandingkan yang lain. Dalam poin berikutnya, kita akan membahas kalimat ketiga yang tidak pernah keluar dari mulut pria yang cerdas. Ketiga, aku pantas mendapatkan lebih. Salah satu racun halus yang perlahan merusak ketangguhan batin manusia adalah rasa entitled. Keyakinan bahwa dunia berutang sesuatu kepada kita hanya karena kita ada. Saat seorang pria berkata, "Aku pantas mendapatkan lebih," ia sebenarnya sedang menyerahkan kendali emosionalnya kepada ekspektasi-ekspektasi kosong. Dalam pandangan Stoikisme, sikap ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar ketenangan jiwa. Seperti yang diajarkan oleh Seneca dalam On the Shortness of Life, kita bukan kekurangan waktu, melainkan kita menyia-nyiakan banyak waktu. Demikian pula dalam hal penghargaan dan hasil, para Stoik percaya, dunia tidak berutang apapun kepada kita. Tugas kita hanya satu, menjalankan kebajikan, terlepas dari hasilnya. Psikologi modern menguatkan ini. Dalam Self-Determination Theory, Dacian Ryan, tahun 885, dikatakan bahwa kesejahteraan sejati lahir bukan dari pencapaian eksternal, tetapi dari pemenuhan kebutuhan batin, kompetensi, otonomi, dan keterhubungan yang autentik. Ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang seharusnya ia terima, ia kehilangan kebebasan batinnya dan menjadi budak ekspektasi eksternal. Pria cerdas memahami, hidup tidak pernah berjanji akan adil. Hidup tidak berjanji akan memberinya penghargaan hanya karena ia berusaha. Namun ia tahu, setiap langkah kebaikan, setiap tindakan kehormatan, setiap perjuangan tanpa pamrih membentuk jiwanya menjadi sesuatu yang tak ternilai. Alih-alih berkata, "Aku pantas mendapatkan lebih," pria sejati bertanya kepada dirinya sendiri, "Sudahkah aku memberikan yang terbaik? Sudahkah aku hidup sesuai prinsipku terlepas dari hasilnya?" Karena di dunia yang tak menentu ini, satu-satunya hal yang pasti adalah siapa kita pada akhirnya, bukan apa yang kita terima. Namun, ujian terbesar kadang datang bukan dari apa yang kita inginkan, melainkan dari apa yang kita tolak. Rasa sakit, ketidaknyamanan, penderitaan. Ada satu kalimat lain, lebih umum, lebih berbahaya, yang pria cerdas tak pernah biarkan keluar dari mulutnya. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Keempat, aku tidak mau merasakan ini. Di dunia modern yang memuja kenyamanan, kita diajarkan untuk menghindari rasa sakit, mengabaikan ketidaknyamanan, dan melarikan diri dari setiap bentuk penderitaan. Namun dalam filsafat Stoikisme, justru di sanalah kebenaran sejati ditemukan, bahwa penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru. Seperti yang dikatakan oleh Seneca dalam Letters to Lucilius, kesulitan memperlihatkan manusia pada dirinya sendiri. Dalam Stoikisme, ketidaknyamanan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dihadapi dengan keberanian dan ketenangan. Setiap rasa sakit, setiap luka batin, setiap pengalaman pahit adalah kesempatan untuk menguji dan memperkuat karakter kita. Karena tanpa ujian, bagaimana kita tahu seberapa dalam akar ketangguhan kita?
Psikologi modern pun mendukung pandangan ini. Dalam konsep Post-Traumatic Growth, Tedeschi and Calhoun tahun 1996, ditemukan bahwa individu yang berani menghadapi kesulitan, alih-alih menghindarinya, seringkali mengalami pertumbuhan luar biasa dalam kebijaksanaan, kekuatan emosional, dan rasa syukur terhadap hidup. Pria cerdas memahami bahwa menghindari rasa sakit hanyalah memperpanjang penderitaan. Ia tidak berkata, "Aku tidak mau merasakan ini." Sebaliknya, ia membuka dirinya terhadap pengalaman penuh, rasa kecewa, rasa marah, rasa takut, bahkan rasa hancur. Bukan untuk menyerah pada mereka, tetapi untuk menguasai mereka. Ia sadar, apapun yang aku tolak akan mengejarku. Apapun yang aku hadapi akan memperkuatku. Dengan keberanian untuk merasakan sepenuhnya, pria sejati tidak sekadar bertahan dari badai. Ia tumbuh di dalamnya. Namun keberanian untuk menghadapi rasa sakit saja tidak cukup. Ada satu lagi musuh dalam bayang-bayang, sebuah kecenderungan halus yang bisa membuat pria kehilangan arah dalam hidupnya. Keinginan untuk mencari validasi dari dunia luar. Mari kita lanjutkan ke hal kelima yang tidak pernah diucapkan oleh pria cerdas. Kelima, apakah aku cukup baik di mata mereka? Dalam perjalanan hidup, banyak pria tanpa sadar menambatkan harga dirinya pada pengakuan dunia luar. Mereka berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengejar validasi sosial, seolah-olah nilai diri mereka ditentukan oleh pandangan mata orang banyak. Namun bagi seorang pria cerdas, prinsip stoikisme mengajarkan kebenaran yang lebih dalam. Nilai diri tidak bergantung pada opini eksternal, melainkan pada integritas batin. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius dalam Meditations, "Aku memiliki kendali atas pikiranku, bukan atas pikiran orang lain. Maka mengapa aku harus mengkhawatirkan apa yang tidak berada dalam kendaliku?" Dalam filsafat Stoik, pengejaran validasi eksternal dianggap sebagai bentuk perbudakan jiwa. Karena setiap kali kita mendasarkan kebahagiaan kita pada penerimaan orang lain, kita menyerahkan kebebasan batin kita ke tangan mereka. Psikologi modern memperjelas ini lewat konsep approval addiction. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sangat bergantung pada validasi eksternal sering mengalami kecemasan tinggi, kehilangan jati diri, dan kesulitan mengambil keputusan autentik. Pria yang benar-benar cerdas memilih jalan yang berbeda. Ia tidak bertanya, "Apakah aku cukup baik di mata mereka?" Ia bertanya, "Apakah aku hidup setia kepada nilai-nilai yang aku yakini? Apakah aku berpegang pada prinsipku bahkan ketika tidak ada yang menepuk pundakku?" Karena ia memahami satu kebenaran sederhana namun kuat. Standar sejati bukan ditentukan oleh dunia luar, tetapi oleh nurani yang jernih di dalam dirinya. Ia tahu, hidup yang berharga bukanlah hidup yang disukai banyak orang, melainkan hidup yang berakar dalam kebenaran dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kebutuhan akan validasi, perjalanan belum berakhir. Masih ada satu jebakan lagi yang bisa menjatuhkan pria dari ketangguhan sejatinya, jebakan yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mari kita lanjutkan ke hal keenam yang tidak pernah diucapkan oleh pria dengan kecerdasan sejati. Keenam, aku berharap semuanya berbeda. Saat kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, mudah sekali bagi manusia untuk tenggelam dalam keluhan dan penyesalan. Banyak yang menghabiskan hidupnya dalam perang sia-sia melawan apa yang sudah terjadi, mengutuk nasib dan berharap dunia ini lain dari yang ada. Namun seorang pria cerdas yang memahami esensi stoikisme tahu bahwa keinginan untuk mengubah masa lalu adalah bentuk lain dari penderitaan yang sia-sia. Epictetus berkata dengan tegas dalam Enchiridion, "Jangan menginginkan hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Inginkanlah hal-hal terjadi sebagaimana adanya dan kamu akan menemukan kedamaian." Filosofi ini bukanlah ajakan untuk menyerah, melainkan undangan untuk berdamai dengan apa yang tidak bisa diubah, sambil mengerahkan seluruh kekuatan pada apa yang masih bisa dibentuk. Psikologi modern mengonfirmasi hal ini melalui konsep radical acceptance, Marsha Linehan. Radical acceptance berarti menerima kenyataan dengan sepenuh hati, bukan karena kita menyetujui apa yang terjadi, tetapi karena kita memahami bahwa penolakan hanya memperpanjang rasa sakit. Pria yang cerdas tidak membuang waktunya dengan berkata, "Aku berharap semuanya berbeda." Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan yang membangkitkan kekuatannya. Apa yang bisa aku lakukan sekarang dengan kenyataan ini? Bagaimana aku bisa tumbuh dari tanah tempat aku dipijakkan?
Ia tahu bahwa energi untuk bertumbuh hanya bisa ditemukan dalam penerimaan, bukan dalam penyesalan. Ia tahu bahwa kekuatan sejatinya muncul bukan ketika dunia menuruti keinginannya, melainkan ketika ia mampu menyesuaikan jiwanya dengan ritme kehidupan. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah untuk membuat kita kuat. Kitalah yang harus menguatkan hati kita agar mampu menari di atas perubahan dunia. Dan ketika seorang pria berhasil berdamai dengan kenyataan, ada satu kebijaksanaan terakhir yang ia peluk erat. Sebuah pemahaman yang membedakan pria sejati dari mereka yang masih terjebak dalam ilusi, bahwa segalanya, bahkan hidup itu sendiri, adalah anugerah yang sementara. Mari kita tutup perjalanan ini dengan hal ketujuh yang tidak pernah diucapkan oleh pria cerdas. Ketujuh, aku tidak perlu berubah. Salah satu kebohongan terbesar yang bisa seseorang yakini adalah bahwa dirinya sudah cukup, bahwa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki atau berkembang. Ketika seorang pria berkata, "Aku tidak perlu berubah," ia sedang terjebak dalam kenyamanan palsu, menyangkal potensi terbesar dalam dirinya untuk tumbuh dan berkembang. Dalam stoikisme, prinsip utama adalah prohairesis, kemampuan untuk memilih tindakan dan sikap kita berdasarkan kebajikan. Bagi seorang stoik, kehidupan adalah perjalanan transformasi tanpa akhir dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri meskipun sudah mencapai kesuksesan. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, kehidupan adalah perjalanan menuju kesempurnaan yang tiada habisnya. Psikologi juga mengajarkan bahwa salah satu kunci kebahagiaan dan kepuasan hidup adalah growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Mereka yang percaya bahwa kemampuan dan karakter bisa berkembang tidak hanya lebih tangguh, tetapi juga lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupan mereka. Pria cerdas dalam segala pencapaiannya tidak pernah merasa selesai. Ia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Ia tidak pernah berkata, "Aku tidak perlu berubah." Sebaliknya ia bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari hari ini? Di mana aku bisa menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih penuh kasih?" Dengan sikap ini, ia menghindari kejatuhan ke dalam ketidakpedulian dan kenyamanan yang membelenggu. Setiap perubahan, setiap perkembangan adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Karena pria sejati tahu, pertumbuhan tidak pernah berhenti, dan setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita pada kedamaian batin yang lebih dalam. Sekarang, mari kita kembali ke inti dari semua ini. Seorang pria yang cerdas, seorang pria yang mengikuti prinsip stoikisme dan psikologi yang mendalam, tidak takut menghadapi kenyataan. Ia tidak membiarkan kata-kata lemah, penuh penyesalan, atau keluhan mengendalikan dirinya. Ia sadar bahwa kebijaksanaan sejati bukan terletak pada apa yang kita dapatkan dari dunia, melainkan pada bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian, ketenangan, dan kesadaran. Setiap kata yang tidak diucapkan, setiap pemikiran yang terjaga adalah pilihan untuk hidup lebih bijaksana, lebih sadar, dan lebih bebas. Karena pada akhirnya pria yang cerdas tidak pernah tergantung pada dunia luar untuk kebahagiaannya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam dirinya sendiri, dalam sikap, dalam pikiran, dan dalam cara ia merespons dunia. Jadi ingatlah, kata-kata ini bukan hanya untuk dihindari, tetapi untuk dipahami. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan mencerminkan siapa kita dan siapa kita sedang dibentuk oleh cara kita memilih untuk hidup. Jadilah pria yang tidak hanya bijaksana dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Dan ingat, dalam setiap momen kita selalu punya pilihan untuk memilih kebijaksanaan yang lebih besar.